Diduga akibat korsleting listrik, salah satu gudang tenan produk perawatan tubuh di Galaxy Mall, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pengunjung pun panik dan berhamburan keluar mal. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mal. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet, terus apinya kan dilihat panelnya, terus akhirnya dinaikin lagi, terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa? Ada kardus, sampah, gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Guyuran hujan deras melanda Jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa sekitar 50 cm. Tidak hanya karena hujan, saluran air buruk menyebabkan terjadinya banjir. Seluruh pengguna kendaraan berjibaku menerjang banjir, namun hanya pengendara mobil yang bisa lolos dari banjir. Sementara sejumlah pengendara motor mengalami mogok sehingga PPSU melakukan pengaturan lalu lintas dan mendorong motor yang mogok. Bisa sepinggang orang dewasa. Kalau motor banyak yang mogok nggak, Pak? Oh, udah pasti. Kalau nggak mogok, dijamin mogok. Tapi kalau surutnya lama atau sebentar, Pak? Surutnya ya tergantung petugasnya yang pada aktif di sana. Kadang pintu itu apa dibuka, pintu airnya. Pak, kalau saluran drainase di sini gimana, Pak? Kalau untuk drainase ini paling rendah, kurang bagus. Semuanya larinya di sini. Warga berharap Gubernur Jakarta yang baru mampu memberikan solusi agar lokasi ini tidak selalu menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua bocah di Ponorogo, Jawa Timur secara dramatis selamat setelah terjebak banjir saat memancing. Sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Halo, selamat malam pemirsa. Kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob yang cukup parah akibat air pasang laut. Jalan yang menghubungkan beberapa RT juga terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Hingga pagi tadi banjirop masih merendam permukiman warga, tepatnya di RW 22 Muara Angke, Penjaringan, Muara Angke. Banjirop yang terjadi sejak Jumat pagi kemarin masih merendam belasan RT yang ada di RW 22. Bahkan titik terparah banjir merendam hingga setinggi hampir 1 meter. Warga mengaku banjir membuat aktivitas terganggu karena banjir merendam jalan yang menghubungkan beberapa RT. Ini hampir setiap malam ya, cuma ini yang lebih parah dia kemarin sama sekarang, 2 hari itu. Ya.
Baru 2 hari ini kalau banjir gede, paling pertama di sono doang paling sama tikungan sono pas padang situ. Itu paling sampai terus. Ini kalau di sini sampai gede ini. Sampai sini udah gede berarti. Warga masih menanti upaya pemerintah terkait penyelesaian masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Ponorogo, Jawa Timur terjebak banjir saat tengah memancing di sungai. Beruntung korban berhasil diselamatkan warga dengan proses yang dramatis. Salah. Kasih neng jam ini mas. Cak mancing banjir kok ora munggah. Detik-detik penyelamatan 2 bocah yang terjebak banjir di Sungai Sedak, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur terekam video amatir warga. Awalnya kedua korban tengah memancing, meski sebelumnya telah diingatkan agar tidak memancing di tengah sungai. 2 korban kemudian nekat menyeberang dan memancing di atas batu besar di tengah sungai. Saat tiba-tiba banjir datang, 2 korban berusaha menepi, namun air meninggi dan arus kian deras. Satu korban terpeleset dan sempat terbawa arus. Beruntung, warga berhasil menolong dan mengevakuasi keduanya ke tepi sungai. Meski basah kuyup, 2 korban berhasil selamat. Alhamdulillah. Sok nenek wis ketok banjir ndang munggah ae. Terus airnya datang sedikit-sedikit. Terus tambah banjir. Dia panik. Dia panik, terus ada warga yang nolongin. Akhirnya selamat? Ya, selamat. Agar kejadian tidak terulang, warga dihimbau untuk hati-hati saat memancing di sungai, sebab air banjir bisa datang secara tiba-tiba. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ditinggal penghuninya pergi ke sawah, rumah warga di Blora ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Assalamualaikum, melapor kejadian kebakaran di Desa Keboan, Banjarjo. Hari ini 16 November, jam 11.34. Rumah seorang warga Dusun Kebohan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang saat penghuninya sedang pergi ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah beserta isinya ludes rata dengan tanah. Warga sempat panik karena takut menyambar rumah lainnya. Ya, berlarian, panik, membantu saling membantu menyelamatkan barang-barang masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang terbakar satu rumah atau berapa? Kelihatannya 2 rumah. Ya, kronologinya karena nggak ada orangnya ke sawah semua, jadi langsung tahu-tahu orang warga itu cuma kebakaran, apa dari listrik, apa dari kompor gas, nggak tahu. Tahu-tahu sudah terbakar sampai ada ledakan, berarti kan mungkin dari kompor gas gitu Pak. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil tangki penyuplai dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini titik sumber api masih belum diketahui dan masih proses penyelidikan dari Polsek Banjarjo. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Petugas mengimbau warga sekitar untuk waspada banjir lahar dingin. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut.
Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi dan 3.800 meter ke arah barat laut. Selain itu, sempat terjadi 1 kali gempa tektonik lokal selama 9 menit. Masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi diimbau untuk waspada banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai sopir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. Sopir truk trailer ini digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka. Setelah polisi menggelar olah TKP, memeriksa 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu, dokumen menunjukkan kendaraan masih layak jalan. Atas kelalaiannya yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak, 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, sang sopir terancam hukuman 12 tahun penjara. Kemudian pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Ya, setidaknya 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 27 orang lainnya terluka. Video amatir merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebanyak 17 kendaraan terlibat dalam tabrakan, diantaranya truk, mobil elf, hingga beberapa minibus. Sejumlah kendaraan pribadi dan 1 kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Seorang korban selamat dalam kecelakaan maut menuturkan kejadian berawal saat para pengemudi mulai memperlambat kendaraan di jalan yang menyempit. Tiba-tiba dari arah belakang dihantam truk. Waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya di jalur kanan, paling kanan, betul tertabrak. Bahkan ada 1 mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Polisi menyebut kecelakaan diduga terjadi akibat truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras mengguyur di lokasi. Didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi,
sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 29 orang lainnya luka-luka. Sementara saat ini sopir truk berinisial R masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak sekolah menyatakan akan terus mengawal kasus intimidasi yang dilakukan wali murid terhadap salah satu pelajarnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini minta maaf.